Terkini, ternyata sudah tidak sabar, detik-detik akhir dari kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Masyarakat sudah tidak sabar ingin cepat mengetahui siapa yang telah mengeksekutor Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Hingga Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021, sudah 4 bulan berjalan sejak terjadinya kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Masyarakat bersabar dan di saat-saat inilah yang membuat lebih penasaran, terlebih banyaknya isu yang bermunculan mengenai ini itu, tentang kasus Subang ini. Untuk menetapkan tersangka yang sebenarnya penyidik Polda Jabar hanya membutuhkan 2 alat bukti, minimal. Alat bukti itu bisa berupa dokumen, dan juga penjelasan. Ahli forensik Polri Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti pernah mengatakan bahwa penyidik tidak membutuhkan pengakuan, tetapi menggabungkan setidaknya 2 alat bukti untuk memastikan tersangka dari kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Sumi Hastri juga pernah menerangkan beberapa jumlah sesuatu yang bisa menjadi alat bukti dalam menyingkap kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Pertama, hasil autopsi kedua yang mengoreksi saat kematian bersamaan memenuhi hasil autopsi pertama yang dilakukan saat usai kejadian perampasan nyawa di Subang tersebut. Kedua, tim penyidik dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS Polri dengan ketekunan berhasil menyatukan sidik jari dari TKP. Sidik jari tersebut salah satunya didapat di tembok yang kering, gagang pintu mobil. Ketiga, polisi juga memperoleh puluhan DNA yang diambil dari barang-barang di lokasi TKP kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, salah satunya puntung rokok bermacam-macam merek, dan menggambarkannya. Sumi Hastri menerangkan bahwa tim penyidik selain mencari bukti dari autopsi jenazah juga memprofil saksi dengan psikologi dan lain sebagainya. Menurut Anjas mengenai puntung rokok, DNA dan kini luka di tangan dan kaki Danu sudah direkam oleh tim penyidik. Memang di beberapa media semua itu telah dibantah oleh Ahmad Taufan, salah satunya mengenai luka di tangan dan kaki. Kuasa hukum Danu itu mengatakan bahwa luka tersebut karena kulit Danu sensitif, digaruk sedikit saja sudah menjadi luka. Namun menurut Anjas, jangan-jangan yang ditemukan di kuku Amel adalah bekas salah satu pelaku. Apa benar luka di saksi karena alergi atau ada kaitannya dengan kasus ini? Untuk mengetahui luka itu tipikal beneran alergi atau tercakar itu memang yang bisa menentukan dari orang yang melakukan visum, ucapnya. Apa penyidik punya kematangan jiwa, keberanian, dedikasi yang tinggi, integritas tinggi, berani mengungkap kasus ini, ujar Anjas dalam kanal YouTube-nya. Menurutnya fakta di media saja beberapa sudah terungkap meski sedikit. Keterangan saksi, ahli, surat otopsi pertama, penyidik dari dokter yang menangani pertama, kedua, surat yang jadi alat bukti temuan jejak tubuh, tuturnya. Penjelasan saksi pun dirasa sudah cukup karena sudah 55 saksi dari kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sudah dimintai penjelasan, belum lagi ada beberapa yang diulang-ulang seperti Yosef, Danu, dan Yoris. Kuncinya di tangan tim penyidik. Apa akan siap mengumumkan tersangkanya, tuturnya. Apakah tim penyidik mau mengorbankan institusi? Tapi yakin penyidik akan berhasil mengungkap kasus ini. Untuk itu tunggu dengan sabar dan terus ikuti perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Sekian informasi Subang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.